Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TDF Programming dengan saya Triad Moko Deni Fatrosa yang akan membahas tentang pengenalan HTML. Nah, sebelum kita masuk pengenalan HTML, saya juga memberi intro tentang channel ini. Channel ini dibuat untuk memberikan penjelasan khususnya di website. Di sini saya juga punya website yang namanya tdfprogramming.com. Teman-teman bisa cek di sana profil atau artikel tentang pemrograman. Agar kita paham tentang pemrograman website, kita juga harus paham yang namanya HTML. Ada 3 prinsip yang harus kita pahami di pemrograman website. Yang pertama itu adalah HTML, yang kedua adalah JavaScript, yang ketiga adalah CSS. Dan satu lagi tambahan, yang satu lagi itu adalah bahasa pemrograman yang khususnya untuk pemrograman website. Nah, ada banyak bahasa pemrograman yang nantinya akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah PHP, insya Allah itu PHP. Yang kedua adalah JavaScript. Yang ketiga, kalau channel ini akan berkembang terus, saya akan membuat tentang Python untuk pemrograman website menggunakan framework Django. Untuk yang pertama adalah kita membahas tentang pengenalan HTML. Saya juga mohon maaf dulu tentang mikrofon. Saya sekarang di sini tidak menggunakan mikrofon, jadi suara mungkin sedikit kurang jelas atau banyak noise. Semoga channel ini berkembang dan website kita TDF Programming nanti akan kita lebih lengkapi tentang fasilitas gitu ya, agar video ini lebih berfaedah. Lebih berfaedah. Oke, lanjut teman-teman. Kita bahas tentang apa sih itu HTML gitu. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kita bisa membuat dan menyusun bagian paragraf, heading ataupun gambar pada halaman dan aplikasi kita di website. Bagaimana kita membuat heading, paragraf ataupun link ke website kita? Di HTML kita membutuhkan sebuah kode-kode untuk bisa ditampilkan pada browser gitu. Apakah HTML itu bahasa pemrograman atau tidak? HTML itu adalah sebuah bahasa markup yang tulisannya itu dibaca dari atas ke bawah, dan penulisan tersebut memiliki teks dan struktur pada HTML. Struktur tersebut yang akan ditampilkan kepada browser. Kalau di bahasa pemrograman itu memiliki sifat yang fungsional dan dinamis, seperti operator dan function, logika, dan masih banyak pemahaman tentang pemrograman. Sebab di HTML tidak bisa memecahkan suatu permasalahan dari keadaan nyata. Dia cuma hanya menampilkan sebuah teks, gambar, video, ataupun file. Nah, HTML itu ibaratkan seperti apa? Nah, HTML itu ibaratkan seperti kerangka manusia yang disusun rapi agar website kita tersebut bisa dirapikan oleh CSS. Nah, CSS itu adalah memiliki bajunya agar tampilan dia lebih bagus, lebih menarik dipandang. Untuk memberikan sebuah otak pada sebuah pemrograman website kita membutuhkan yang namanya bahasa pemrograman. Intinya itu bahasa pemrograman, bukan tidak bersangkut dengan JavaScript aja. Bisa dengan PHP, ada bisa juga dengan Python, dan masih banyak, dan juga termasuk JavaScript. Nah, ketiga hal ini kita satukan menjadi satu, itu akan menjadi sebuah tampilan website yang sudah bisa dioperasikan. Selanjutnya ini kita akan bahas tentang sejarah singkat tentang HTML. Tim Berners-Lee itu adalah pengembang di World Wide Web atau WWW, triple W gitu.
Triple W. Oke, pada tahun 1980-an dan dia mengajukan sebuah proyek yang berbasiskan konsep hypertext untuk memfasilitasi pembagian dan pembaharuan informasi di antara para peneliti. Nah, beliau membuat sebuah website pertama kalinya yang bernama infocern.chhikes. Itu pada tahun 6 Agustus. Itu websitenya dipublikasi pada tahun 6 Agustus ya. Pada 6 Agustus 1991. Ini maaf tahunnya double. Nah, untuk selanjutnya atau kita buka website Bapak Tim Berners-Lee tadi untuk melepas penasaran gimana tampilan website pada tahun 1991. Oke, kita klik websitenya. Ini adalah tampilan awal pada sebuah website Pak Tim Berners-Lee. Kita lihat websitenya. Di sini ada informasi tentang website tersebut. Nah, kita coba back kembali dan coba kita buka yang di bawah. Di sini katanya adalah browser pertama di website yang menggunakan baris. Ini adalah sebuah simulator ya, simulator browser yang ditampilkan berdasarkan teks gitu, cuma hanya teks aja. Nah, seperti ini. Website ini bisa juga kita buka pada terminal Linux. Coba kita oprek-oprek di dalam website ini. Kita ketik 5. Nggak ada perubahan. Ada perubahan? Oh, ada. Ini adalah berita tentang World Wide Web pada bulan November tahun 1991. Nah, teman-teman bisa baca. Dan nanti saya juga nggak bisa nge-translate-kan websitenya bahasa Inggris. Saya kurang mengerti tentang bahasa Inggris, tetapi juga harus kita pahami untuk pemrograman gitu. Untuk selanjutnya kembalinya, nah saya bingung. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh diketik di kolom komentar. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, apa selanjutnya yang harus kita persiapkan di video kedepannya? Yang pertama, kita langsung praktik. Dan saya juga menjelaskan tentang struktur HTML yang harus kita pahami. Dan yang kedua yang harus kalian persiapkan yaitu yang pertama text editor. Maaf, R-nya tinggal editor. Nah, yang pertama itu adalah text editor. Nanti juga saya persiapkan bagaimana cara menginstal dan apa text editor yang kita gunakan. Kedua adalah web browser teman sendiri. Terserah web browsernya apa. Google Chrome juga boleh, web Opera Mini juga bisa, Baidu browser juga bisa, Mozilla juga bisa, atau browser yang lain. Tetapi saya sarankan browsernya itu yang terbaru atau yang terupdate. Kenapa? Agar tampilan website kita itu mendukung. Ada juga web browser yang tidak mendukung tentang HTML5. Saya sarankan tolong diupdate dulu untuk mempersiapkan pada video selanjutnya untuk mengupdate browser teman-teman semua. Dan untuk besok saya akan juga memberikan tutorial gimana install text editor di Linux dan di Windows. Kita bekerja di dua sistem operasi ini, insya Allah ya. Kalau di Linux saya juga berusaha untuk memberikan kepada teman-teman yang menggunakan Linux untuk tutorial ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung juga video ini agar bermanfaat kepada teman-teman. Semoga saya juga bersemangat tentang memberikan ilmu saya kepada teman-teman semua, dan jangan lupa kita berbagi ilmu juga di sini.
Jika teman-teman ada yang merasakan di video ini kurang, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, dan jangan lupa juga cek artikel-artikel terbaru tentang pemrograman di tdfprogramming.com. Kita mengikuti alur roadmap yang ada di tdfprogramming.com. Dan jangan lupa tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.